Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan saya Iqbal Maulana dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang analisis rasio dari sudut pandang manajemen, pemilik, dan pemberi pinjaman. Oke, pengertian analisis rasio keuangan dari sudut pandang manajemen. Analisis rasio keuangan dari sudut pandang manajemen adalah suatu proses evaluasi kinerja, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efisiensi, dan leverage. Analisis ini membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi secara keseluruhan ini, manajemen menggunakan rasio keuangan sebagai alat untuk memutuskan keputusan yang strategis, baik dalam pembiayaan, perencanaan, dan keputusan investasi. Kemudian rasio dari sudut pandang manajemen. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang sering dipakai adalah current ratio dan quick ratio, di mana dari sudut pandang manajemen, rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik hutang maupun beban-beban jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas, atau untuk mendapatkan keuntungan menggunakan rasio net profit margin, return on asset, dan return on equity. Di mana dari perspektif manajemen, rasio profitabilitas ini intinya menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan, aset, dan ekuitas yang ada. Ketiga, rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membiayai utang jangka panjangnya. Nah, kemudian ada rasio-rasio yang dapat dipakai seperti debt to equity ratio, dan debt to asset ratio, di mana kedua aset ini menunjukkan seberapa besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang dibandingkan dengan ekuitas atau aset. Semakin tinggi rasio debt to equity dan debt to asset ratio, itu keadaan bisa dikatakan tidak cukup baik, karena sebagian besar pendanaan perusahaan dari hutang. Keempat, rasio efisiensi. Ada aset turnover dan inventory turnover. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan mengelola persediaan. Yang kelima, ada rasio leverage. Dari sudut pandang manajemen, rasio ini menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban bunga dari pendapatan operasionalnya. Kesimpulan dari perspektif manajemen adalah, yang pertama, mengidentifikasi masalah dalam kinerja keuangan dan operasionalnya. Yang kedua, mengevaluasi strategi bisnis yang akan dipakai saat ini atau ke depannya. Ketiga, membuat keputusan keuangan strategis, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan modal kerja, serta pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, mengelola risiko dengan memantau rasio leverage dan solvabilitas untuk memastikan perusahaan tidak terlalu terbebani utang. Dan yang kelima, memastikan kinerja jangka panjang dengan menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Dengan demikian, analisis rasio keuangan menjadi alat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Oke. Pengertian analisis rasio keuangan dari sudut pandang pemilik. Kali ini kita akan bahas melalui sudut pandang pemilik terkait dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dari sudut pandang pemilik perusahaan adalah proses evaluasi kinerja perusahaan untuk memahami sejauh mana investasi mereka menghasilkan keuntungan serta tingkat risiko yang dihadapi. Jadi pada intinya adalah pemilik punya uang itu diinvestasikan pada sebuah perusahaan. Pastinya pemilik ingin uangnya ini bekerja dengan maksimal sehingga mendapatkan untung dan return serta risiko yang terukur.
Nah, rasio dari sudut pandang pemilik, yang pertama rasio profitabilitas sama menggunakan net profit margin dan return on equity. Dari perspektif pemilik, rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap unit penjualan. Sedangkan ROE menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi pemilik. Yang kedua ada rasio likuiditas, yaitu current ratio dan quick ratio. Nah, kedua rasio ini pada intinya mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya, baik dengan persediaan maupun tanpa persediaan. Ketiga, rasio solvabilitas. Ada debt to equity ratio dan interest coverage ratio. Rasio ini dalam hal ini debt to equity ratio, dalam hal ini rasio ini membandingkan jumlah hutang perusahaan dengan modal pemilik. Kemudian ada rasio interest coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga dari pendapatan operasional. Yang keempat ada rasio pengembalian investasi atau ROI. ROI mengukur tingkat pengembalian investasi yang dilakukan perusahaan. Rasio dividen. Ada dividend payout ratio, di mana rasio ini mengukur persentase laba bersih yang dibayarkan kepada pemilik. Dan yang satu lagi dividend yield, mengukur pengembalian dividen sebagai persentase dari harga saham. Simpulan dari perspektif pemilik yang pertama adalah pemilik mengetahui dengan menilai pengembalian investasi. Pemilik fokus pada profitabilitas dan pengembalian atas ekuitas serta investasi mereka. Yang kedua tentunya dengan menilai risiko. Pemilik ingin memastikan bahwa perusahaan memiliki profil risiko yang seimbang. Yang ketiga memastikan likuiditas. Pemilik menginginkan jaminan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan tetap beroperasi dengan lancar. Nah, yang keempat menentukan kebijakan dividen. Pemilik seringkali tertarik pada kebijakan pembayaran dividen dan bagaimana laba dibagikan atau diinvestasikan kembali. Dividen dan bagaimana dengan analisis rasio ini, pemilik bisa mengambil keputusan apakah tetap berinvestasi di perusahaan itu, menambah investasi, atau mencari perusahaan yang lebih menguntungkan dibanding investasi di perusahaan itu. Kemudian ada pengertian analisis rasio keuangan dari sudut pandang peminjam. Nah, analisis rasio keuangan dari sudut pandang peminjam ini adalah proses evaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan untuk menilai kemampuan membayar kembali utang atau pinjaman yang diberikan berdasarkan laporan keuangannya. Oke. Rasio dari sudut pandang peminjam ini adalah yang pertama tetap rasio likuiditas. Di dalamnya ada current ratio dan quick ratio. Yang seperti saya paparkan sebelumnya, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini membandingkan jumlah hutang dengan modal ekuitas perusahaan, khususnya pada debt to equity. Lain hal dengan debt to asset ratio. Rasio ini mengukur proporsi total hutang terhadap total aset perusahaan. Dan yang ketiga, interest coverage ratio. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan dapat menutupi beban bunga dari pendapatan operasionalnya. Yang ketiga, rasio leverage. Rasio ini mengukur seberapa besar porsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari hutang dibandingkan dengan ekuitas. Keempat, rasio arus kas. Rasio arus kas terhadap hutang ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas untuk melunasi hutang. Dan yang kelima, fixed ratio aset. Dengan menggunakan fixed charge coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban tetap seperti sewa, pembayaran bunga, itu. Kesimpulannya dari perspektif peminjam. Pertama, menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang. Kedua, menilai tingkat risiko kredit berdasarkan laporan keuangannya. Memastikan perusahaan dapat menjaga likuiditas sehingga bila terjadi kenapa-kenapa,
hutangnya itu dapat terbayar dengan aset-aset lancar. Yang keempat, mengelola risiko gagal bayar. Pemberi pinjaman menggunakan rasio seperti interest coverage untuk mengukur perusahaan memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar hutang, sehingga tidak terjadinya gagal bayar atau wat prestasi. Dengan demikian, analisis rasio membantu pemberi pinjaman menentukan apakah mereka bersedia memberi pinjaman, atau ada syarat tertentu, atau bahkan menolak permohonan pinjaman karena risiko yang terlalu tinggi. Berikut rumus-rumusnya. Ada current ratio. Current ratio rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar atau utang lancar. Nah, current ratio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian quick ratio. Harusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban atau utang lancar. Ya, di mana quick ratio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset liquid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Current ratio dengan persediaan, sementara quick ratio tanpa persediaan. Kemudian ada net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%, di mana net profit margin yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola pendapatan untuk menghasilkan keuntungan bersih. Kemudian ada debt to equity ratio. Rumusnya total ekuitas dibagi total utang. Nah, di mana jika rasio ini tinggi, tentunya akan cukup berbahaya bagi perusahaan karena dinilainya tidak sehat. Debt to asset ratio, di mana total aset dibandingkan dengan total utang. Nah, rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar risiko finansial yang dihadapi perusahaan, di mana semakin tinggi rasio ini menunjukkan ketergantungan perusahaan yang lebih besar terhadap utang dalam pembiayaan aset. Nah, jangan sampai aset yang dimiliki perusahaan itu lebih dari 50% pembiayaannya melalui hutang. Itu dikatakan cukup tidak baik. ROA, return on asset, laba bersih dibandingkan total aset. Terus ada ROE, laba bersih dibandingkan dengan ekuitas, di mana ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menggunakan ekuitas atau modal pengurangan saham untuk menghasilkan laba. Nah, lalu ada cash flow to debt ratio, arus kas dari aktivitas operasi dibandingkan total utang. Nah, rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya dengan menggunakan aliran kas operasional gitu. Kemudian fixed charge coverage ratio, di mana earning before interest and tax atau EBIT ditambah biaya sewa dibagi biaya sewa ditambah beban bunga. Nah, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban tetap baik sewa maupun beban bunga. Nah, selanjutnya ada dividen payout terkait dengan dividen. Rumusnya dividen yang dibagikan dibagi laba bersih dikali 100%. Rasio ini memberikan gambaran tentang kebijakan dividen perusahaan dan seberapa besar laba yang dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan laba yang disisihkan untuk kebutuhan reinvestasi atau pengembangan perusahaan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.